Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih? Semoga sehat terus ya. Nah, sebelumnya perkenalan dulu deh. Nah, ini saya Devi Rizky Kurniawati, NIM 20051214062 dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Teman-teman, kalau melihat dari background PPT saya, pasti kalian sudah menebak-menebak ini saya mau bahas apa. Nah iya, di era yang modern seperti saat ini, hampir dari semua kegiatan menggunakan digital. Contohnya ya komputer itu sendiri. Mulai dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertahanan, dan lain-lain. Masih banyak lagi berbagai bidang yang menggunakan komputer untuk masa-masa seperti ini ya. Nah, komputer itu apa sih? What is a computer? Setelah kita mengetahui komputer dipakai di berbagai bidang, apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa item yang dibagi menjadi hardware, software, dan brainware. Kemudian beberapa item itu bekerja sama menjadi satu dalam sebuah komputer. Kemudian ada pengertian lainnya lagi, yaitu komputer sebagai alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Nah, setelah mengetahui pengertian dari komputer, kalian sudah tahu belum sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi lain sehingga menjadi canggih seperti saat ini? Kalian wajib tahu ya, jangan sampai nggak tahu, supaya kita dapat mengapresiasi perkembangan teknologi dari para ilmuwan atau para penemu yang sudah membawa kita sampai di era digital seperti saat ini. Nah ini, seperti apa komputer di zaman dahulu ya? Kira-kira seperti apa teman-teman komputer di zaman dahulu? Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika ringan atau tanpa menggunakan alat bantu. Nah, seiring berjalannya waktu, arti kata ini kemudian dipindahkan ke mesin itu sendiri. Asal mula pengolahan informasi selalu berhubungan dengan masalah aritmatika pada saat itu. Tetapi untuk masa sekarang, komputer tidak hanya dipakai sebagai yang berhubungan dengan matematika saja, tetapi untuk banyak tugas selain matematika. Saat ini komputer sudah sangat canggih. Namun, sebelum komputer secanggih ini, komputer tidak sekecil, sekeren, dan seringan ini. Dalam sejarah perkembangannya, komputer sendiri menjadi 5 generasi yang berbeda. Nah, berikut akan saya rangkumkan dalam sejarah 5 generasi perkembangan komputer. Tapi sebelum kita membahas 5 generasi perkembangan komputer, kalian wajib tahu siapa penemu pertama komputer itu, yaitu Charles Babbage. Ya, Charles Babbage ini ialah orang yang pertama kali menemukan komputer. Ia membuat mesin penghitung yang diberi nama Difference Engines nomor 1 dan sangat populer dalam sejarah teknologi. Berkat penemuannya ini, Charles menerima banyak apresiasi dan diberi julukan Bapak Komputer berkat jasanya menemukan komputer pertama kali. Komputer pertama temuan Charles Babbage masih berupa temuan ilmiah saja dan masih belum bisa diaplikasikan untuk membantu pekerjaan manusia. Komputer ini terus dikembangkan sehingga kemudian pada tahun 1946 ditemukan komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum. Dan ini adalah sejarah 5 generasi perkembangan komputer, yaitu ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan generasi 4, serta generasi 5.
Kemudian kita akan bahas mulai dari generasi 1, mulai dari tahun 1946 sampai 1959 dengan ciri khas yaitu adanya tabung vakum. Nah, pada tahun 1946 adalah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan memakai tabung vakum untuk dijadikan sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum ini cepat sekali panas pada saat digunakan. Nah, ini adalah kekurangannya ya. Selain itu, komponen ini juga akan memerlukan daya listrik yang jauh lebih besar dalam pengoperasiannya ya, karena ukurannya yang sangat besar, cepat panas ya, pasti daya listriknya juga sangat besar. Dan ini ukurannya 500 meter persegi, seukuran lapangan basket. Wah, besar sekali ya. Berisi sekitar 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung hampa udara, 70.000 resistor dan 10.000 kapasitor. Banyak sekali ini ya. Dan kemudian contoh dari komputer generasi pertama ini adalah ENIAC yang memiliki 18.000 tabung vakum berukuran 1.800 kaki dengan berat mencapai 30 ton. Wow, sangat besar. Dan ini adalah penemu ENIAC komputer generasi pertama, ada John Adam Presper Eckert Jr. dan John William Mauchly. Beliau adalah salah satu para penemu dan para ilmuwan di generasi pertama. Selanjutnya di generasi kedua, mulai dari tahun 1959 dan sampai 1965 dengan ciri khas adanya transistor. Tahun 1959, komponen untuk membuat komputer memanfaatkan teknologi transistor. Komputer dengan menggunakan komponen dasar transistor mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil. Nah, komputer komersial pertama yang menggunakan konsep transistor ini adalah superkomputer dari perusahaan IBM. Superkomputer pada generasi ini diberi nama Stretch, Spray-Ren, dan Large. Namun, harga komputer ini sangat mahal pada saat itu. Pembuatan dan pengoperasiannya yang cukup rumit itu adalah penyebab dari mahalnya komputer. Bahkan komputer merek IBM yang dinamai Large hanya diproduksi 2 buah saja pada saat itu, yaitu satu digunakan di Lawrence Radiation Lab di Livermore, California, dan yang satu lagi di US Navy Research and Development Center di Washington. Contoh komputer pada generasi kedua ini adalah PDP-1, PDP-5, PDP-8, IBM 401, IBM 102, IBM 7094, UNIVAC 3, UNIVAC SS80, dan lain-lain. Dan ini adalah contoh dari komputer generasi kedua. Ini dia gambarnya, seperti ini. Kemudian generasi ketiga mulai dari 1965 sampai 1971 dengan ciri khas Integrated Circuit atau biasa kita sebut IC. Teknologi sirkuit terintegrasi menggeser peran transistor sebagai komponen dasar komputer pada saat itu. Tapi transistor masih tetap digunakan, hanya saja ukurannya yang sudah diperkecil. Komputer pada generasi ini menjadi komputer pertama yang memungkinkan operator berinteraksi dengan menggunakan keyboard serta monitor. Nah, komputer pada generasi ketiga ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan Jack Billy namanya, yang akhirnya menemukan Integrated Circuit atau IC. Teknologi ini membuat mesin tidak mudah panas seperti transistor. Jadi ada perkembangan ya dari generasi kedua dan generasi tiga. Dan selain tidak panas, komputer generasi ini juga menggunakan daya listrik yang lebih rendah sehingga lebih hemat dan lebih
ukurannya lebih kecil. Dari sisi software pun, komputer generasi ini memiliki peningkatan. Komputer bisa melakukan multitasking, yang juga bisa melakukan hubungan pertukaran data dengan komputer lain. Jadi pada generasi ini sudah melakukan multitasking, yaitu dapat melakukan tugas lebih dari satu dalam satu waktu. Dan ini contoh dari komputer generasi ketiga, sudah ada monitornya, sudah ada keyboardnya. Kemudian generasi keempat mulai dari 1971 hingga sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat. Nah, di mana pada komputer generasi ini dibuat dengan komponen dasar yang disebut mikroprosesor. Chip mikroprosesor ini di dalamnya memiliki ribuan transistor serta beberapa macam elemen sirkuit yang lainnya di mana saling berhubungan satu sama lain. Generasi keempat ini, jadi perbedaan utama antara komputer generasi ini dengan generasi sebelumnya adalah pada komponen IC-nya yang lebih rumit dan lebih terintegrasi. IC yang dikembangkan oleh perusahaan Very Large Scale Integration menghasilkan chip yang dapat menampung hingga ribuan komponen. Sedangkan generasi sebelumnya hanya bisa menampung beberapa komponen saja. Sebenarnya semenjak tahun 1970 sudah mulai muncul dua perkembangan komputer yang dianggap generasi keempat ini. Yang pertama, komputer dengan menggunakan large scale integration yang merupakan serangkaian pemadatan ribuan chip IC yang dijadikan pada sebuah keping IC chip. Kemudian LSI ini dikembangkan menjadi VLSI yang membuat puluhan hingga ratusan ribu chip IC. VLSI kemudian dikembangkan menjadi sebuah komputer mikro dengan semikonduktor dan otak pemrosesan data berupa mikroprosesor. Perusahaan Intel telah meluncurkan mikrokomputer sejak tahun 1971 dengan nama 4004 yang tersusun atas 230 transistor dengan kecepatan pemrosesan sebesar 108 kHz. Kemudian Intel melanjutkan pengembangannya dengan nama mikrokomputer dengan nama 8008 yang mampu mengolah data 8 bit pada waktu yang sama. Wow, sangat cepat ya. Beberapa tipe komputer pada generasi keempat ini adalah Apple I, IBM 370, Physical C, PDP 11, dan Altair. Dan ini adalah contoh gambar dari generasi keempat yang mirip ya seperti yang kita gunakan pada saat ini. Kita menggunakan CPU. Dan kemudian generasi kelima sekarang hingga masa depan. Komputer pada generasi ini sebetulnya memang masih ada tahap pembangunan di mana komputer generasi ini nantinya akan mempunyai teknologi yang akan dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan dari komputer generasi kelima ini memiliki tujuan untuk bisa merespon apa yang diinput dengan memiliki bahasa yang digunakan manusia. Pada generasi ini juga ditandai dengan tampilan monitor yang sudah berwarna dengan kualitas kerapatan piksel yang sangat baik. Ya, kita bisa lihat sendiri dengan komputer-komputer kita. Tampilan komputer umumnya disebut dengan GUI atau Graphic User Interface atau tampilan antarmuka secara grafis. Komputer pada generasi ini memiliki ukuran yang sudah sangat kecil dibandingkan ukuran generasi-generasi sebelumnya dan juga sangat ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Sedangkan perangkat lunaknya menggunakan sistem operasi ada Microsoft Windows, Mac OS, Linux, dan lain-lain. Ini dia gambaran dari generasi kelima. Nah, itu. Terima kasih. Itu
Itu dia sejarah komputer dari generasi ke generasi. Kira-kira di tahun-tahun dekat ini akan ada muncul komputer generasi ke-6 gak ya? Saya kira nanti pasti ada. Wah, generasi ke-6